Pemirsa, ini memang akan menjadi sangat pelik ya, Mas Martin. Ya. Bagaimana itu keterangan dari Pak Ferdy Sambo sebagai pemeriksaan perdana di malam hari ini? Dugaan Pak Ferdy Sambo ada pelecehan di Magelang. Sementara tadi Mas Martin mengatakan bahwa nggak mungkin ke arah sana karena hubungannya nggak Ibu Putri baik. Bagaimana? Itu saya ada jawabannya kalau kata Pak Patar Emsen ya. Saya juga sama, ini juga saya ada jawabannya. Yang pertama, Richard Eliezer dalam keterangannya tidak pernah menjelaskan bahwa ada dugaan kekerasan seksual ataupun tembak-menembak. Boleh dicek nanti di BAP-nya Richard Eliezer. Nah yang kedua, ya, kalau memang ada dugaan kekerasan seksual di Magelang, dimanapun itu, kenapa reaksi Bu PC ya ketika ada CCTV itu yang diduga peristiwanya setelah eksekusi Joshua, kenapa kok raut mukanya itu pada saat pulang ke rumah pribadi seakan-akan desperate? Kalau memang itu atas laporan dari Bu PC dan orang yang dieksekusi, harusnya raut mukanya Bu PC tidak desperate ataupun tidak seperti bingung gitu ya, ataupun panik. Yang kedua, yang ketiga, mereka awalnya mendalilkan bahwa dugaan kekerasan seksual itu terjadinya sesaat sebelum terjadinya tembak-menembak. Nah, sekarang ada lagi nih, ya, disampaikan di Magelang. Apakah kita bisa percaya? Saya pribadi sudah tidak bisa lagi percaya ketika ada seseorang yang sudah berkali-kali memberikan kebohongan. Oh, maksudnya ada perbedaan kronologis, awalnya pelecehan itu di Jakarta, betul, sekarang kemudian berubah ke Magelang, betul, begitu? Dan itu jika dikaitkan dengan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan tidak ada dugaan kekerasan seksual dan tembak-menembak. Nah ini makanya ini apa maksudnya? Ini mau buat alibi baru lagi atau seperti apa? Tapi tetap ya itu hak tersangka untuk menjelaskan apa motifnya. Nah mengenai faktanya seperti apa? Ya, nanti akan kita lihat di persidangan. Mas Martin, tapi berikan saya penguatan sebenarnya apa yang membuat Mas Martin begitu yakin ketika Joshua tidak mungkin melakukan pelecehan terhadap Bu Putri? Yang pertama begini Mbak Caca ya, kita perlu realistis juga. Joshua ini muda, Joshua ini juga berkarir sebagai anggota Polri dan Joshua ini pangkatnya rendah. Bu Putri ini adalah istri dari Jenderal Bintang 2. Nah saya sering ketemu ajudan Mbak, mereka hanya cuma tahu kata siap, perintah dan laksanakan. Jadi kalau kita lihat CCTV kemarin ya, ketika sampai di rumah dinas, Joshua pun nggak berani masuk ke dalam rumah. Tidak ada indikasi-indikasi bahwa ajudan itu berani dengan atasan. Menarik. Mas Reza, boleh kemudian diberikan komentarnya. Mungkin tidak ajudan melakukan pelecehan terhadap istri bosnya sendiri? Kalau bicara kemungkinan sih mungkin saja. Tetapi begini. Pertama dari pemilihan lokasi dulu ya. Tadi kata Mas Martin sempat diwartakan bahwa aksi pelecehan seksual itu kalau memang terjadi itu berlangsung di Rumah Dinas Jakarta. Kita tinjau dari pemilihan lokasi dulu. Lazimnya kejahatan seksual dilakukan di daerah yang dikuasai oleh si pelaku. Apa maksud dikuasai? Si pelaku itu sebelum melancarkan aksinya harus bisa memastikan di situ tidak ada CCTV yang akan merekam gerak-gerik dia. Di situ jangan ada orang yang berpotensi menjadi saksi. Si pelaku juga harus bisa memastikan bahwa korban atau sasaran tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Dan satu lagi, pelaku juga harus bisa memastikan bahwa dia akan bisa membersihkan barang bukti yang tercecer akibat perbuatannya. Alhasil, kalau kemudian ada kejahatan seksual dimanapun atau oleh siapapun terhadap siapapun yang bertentangan atau berbeda dengan pakem yang saya utarakan barusan, maka patut kita bertanya, apakah si pelakunya bodoh, tidak bisa melakukan kalkulasi secara tepat, apakah pelakunya tidak waras, sehingga total betul-betul tidak bisa berpikir dengan akal sehat, atau jangan-jangan peristiwanya bukanlah seperti yang dikatakan yaitu kejahatan seksual. Nah tentu saja sekali lagi ini juga harus diuji. Nah itu satu hal. Yang kedua, selama ini bahkan oleh Kapolres Jakarta Selatan sendiri dikemukakan ada peristiwa pelecehan seksual, kemudian ada katakanlah goncangan jiwa yang sangat dahsyat, gitu, trauma atas jenisnya begitu. Untuk mengeceknya bertahap. Pertama, dicek dulu betul-betul ada traumanya atau tidak. Yang kedua, kalau ada trauma, silakan dicek, tarik mundur ke belakang. Indikasi penampakan simptom itu sejak di mana? Kalau misalnya ada orang yang diwartakan mengalami kejahatan seksual, sebelumnya dia berada di tempat lain, di kota lain, kota apapun itu, maka semestinya bisa dicek apakah penampakan simptom itu sudah nampak belum di kota-kota lain itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena trauma, termasuk trauma akibat kejahatan seksual, itu ada 12 fase
Jadi butuh waktu yang sebesungguhnya relatif berproses ya untuk mengatakan apakah orang ini sungguh-sungguh trauma atau tidak. Tidak hanya semata-mata fase akutnya saja yang harus diperhatikan, tapi juga mundur. Jadi ada 12 fase yang harus dicermati. Baik. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, kalaupun memang terjadi, maka harus dicek apakah ini semata-mata akibat katakanlah kejahatan seksual, ataukah akibat peristiwa-peristiwa traumatisnya yang berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Betul. Baik, ditahan dulu Mas Reza. Sekarang saya sudah tersambung dengan pakar digital kita di sini, Bapak Abimanyu Wahyu Widayat atau Abah. Abah, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Mbak Caca. Selamat Abah, malam semua. ya Abah, karena sekarang kan kita lebih akan spesifik untuk membahas bahwa ada dugaan pelecehan seksual dalam peristiwa pembunuhan terhadap Joshua. Keterangan dari Verdi Sambo bahwa kuat dugaan bahwa ia melakukan pembunuhan karena mengaku istrinya dilecehkan. Abah, secara teknologi sekiranya kalau adalah peristiwa kejahatan mengarah kepada pelecehan seksual, bukti apa sih yang bisa menguatkan hal tersebut mengingat kita nggak punya CCTV pada saat kejadian? Ini seperti apa? Atau mungkin bisa dikuatkan dari chat-chat di awal sebelum peristiwa, atau mungkin jangan-jangan Ibu Putri pernah curhat lewat WhatsApp kepada suaminya, dirangkailah ini menjadi sebuah puzzle, atau bagaimana Abah? Gini, kalau bukti chatting itu tidak menunjukkan bukti kegiatan aktual. Ya, bukti chatting itu pertama bisa jadi hanya sekedar baru rencana, baru sekedar flirting, atau juga nanti bisa dibilang ternyata itu merupakan rekayasa dari chattingan orang ya yang dikutip, di mana perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan itu dilakukan yang bersangkutan atau tidak gitu. Kalau bukti chatting ya. Nah, tetapi sekarang kalau dari bukti chatting ditambah dengan beberapa fakta yang lainnya digabungkan, baru itu bisa lebih menunjukkan ke satu kegiatan ataupun satu bukti-bukti. Sebagai contoh, kalau dibilang misalkan ini dianggapnya adalah suatu TPKS ya, tindak pidana kejahatan sosial, seksual, kejahatan seksual, maka kita harus melihatnya berarti ini kan ada dua pelaku, begitu loh ya, ada dua pelaku, ada dua orang ya, yaitu si pelaku dan kemudian korban. Nah, pelaku tersebut, korban itu bisa dikuatkan apabila ada bukti-bukti visual dan digital. Kita kan ngomong telematika. Tetapi ternyata bukti visualnya di sini menyatakan bahwa jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu, yang bersangkutan itu beradanya, itu keadaannya itu tidak sesuai dengan skenario yang dibentuk. Ya, kalau kita bilang sekarang kegiatan seksual itu berarti kan harus ada bukti bahwa dia ada di sana. Tetapi kalau ternyata buktinya adalah tidak ada di sana, adanya di tempat lain, ya, dan kemudian bukti digitalnya itu tidak menurut ke arah sana, berarti kan yang dituduhkan ini buktinya tidak kuat. Yang paling mungkin adalah sempat ada terjadi kegiatan tersebut mungkin, ya, kalau itu dianggap sebagai suatu yang memicu kejahatan ini terjadi, adalah suatu memang kegiatan seksual yang terjadi tetapi bukan di tempat sana. Misalkan di tempat lainnya lagi gitu loh. Kemudian itu membangkitkan emosi. Tadi Pak Pakar, tadi saya lupa namanya, menyatakan bahwa itu yang membangkitkan orang udah emosi, kedua urusannya kayak gitu kan, kecemburuan, kemudian udah marah, ya udah akhirnya dihabiskan ada ataupun tanpa ada bukti, yaitu dilakukan. Tetapi kita lihat kalau bukti digitalnya adalah tadi panduan, ya, panduan dari mulai bukti digital CCTV dan kemudian bisa juga yang dibilang CCTV, tower dam, ya, tower dam. Bisa kelihatan apakah dua orang yang bersangkutan ini kan semuanya pakai ponsel, betul nggak ada di daerah tersebut, saat bersamaan di lokasi tersebut. Itu akurasinya itu bisa hanya hitungannya meter gitu loh. Jadi dia bisa dibuktikan. Nah, itu ternyata sampai sekarang kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terjadi ada yang namanya bukti kekerasan seksual. Oke. Ditahan dulu Abah, bahkan saya juga nanti akan bertanya, sekiranya kalau CCTV tersambar petir kemudian hilanglah
rekamannya, sebenarnya ini bisa secara teknologi dikembalikan atau mungkin jadi ada, mungkin setelah diolah datanya lewat berbagai macam rekayasa digital lainnya, itu nanti akan saya tanya kepada Abah. Saya pun akan bertanya dengan Prof. Muzakir saat lagi, pemirsa, mengingat bahwa jikalau memang ini adalah Pak Sambo melindungi harkat dan martabat keluarga, lantas melakukan penembakan, apakah ini juga bisa meringankan aspek pidananya, pemirsa, sesaat lagi.